akhirnya, jadi di pertemuan ke-11 kita langsung saja memulai untuk membuat sebuah aplikasi berbasis desktop menggunakan Java. Nah, sekarang ini kita sudah mulai pakai GUI-nya ya, namanya GUI Swing. Nah, jenis Java GUI itu ada 3 sebenarnya, tapi yang versi yang saat ini kita gunakan Java Swing. Yang di sini kita ada AWT, Abstract Window Toolkit, kemudian ada SWT, Standard Window Toolkit, dan yang sekarang Java Swing. Ini tergantung dengan Windows-nya. Waktu dulu ketika dia masih Windows 98, mereka menggunakan AWT. Kemudian ketika menggunakan Windows Vista, dia masih SWT. Dan ketika sudah mulai Windows 7 ke atas, dia sudah menggunakan Java Swing. Nah, saat ini kita akan menggunakan Java Swing. Apa itu Java Swing? Java Swing itu adalah sekumpulan kelas-kelas yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI. Jadi sekarang kita tidak hanya mengcoding saja, tapi kita bisa membuat tampilan user interface-nya. Contoh button, kemudian ada apa lagi ya? Radio button, kemudian ada label, ada text field, text area, dan sebagainya. Nah, untuk sintak menggunakan Java Swing di situ, kita menggunakan package javax.swing. Teman-teman nggak perlu repot-repot sih membuat ini, nanti dia otomatis ketika teman-teman menambahkan Java Swing-nya. Kelebihannya itu, yang pertama dibundle atau dibungkus dalam Java Development Kit, jadi ada di JDK-nya. Kemudian netral terhadap semua sistem operasi. Jadi Java Swing ini bisa dikerjakan di semua sistem operasi Windows, Mac. Ini di sini saya contohkan menggunakan Mac OS, jadi tetap bisa dijalankan dan mudah dikembangkan. Komponen utama sebuah aplikasi GUI adalah window atau jendela. Jendela pada Swing terdapat pada kelas JFrame. Nah, nanti ketika teman-teman membuat GUI, kita tambahkannya adalah JFrame. Cara membuat JFrame itu ada 2. Yang pertama ada hard coding, yang kedua drag and drop. Di antara 2 ini teman-teman pasti memilih drag and drop. Kita tinggal geser-geser saja, tanpa perlu kita membuat button itu dengan codingan. Kecuali nanti ketika kita membuat kita membuat button itu berfungsi, baru kita membuatkan coding. Tapi kalau kita membuat button, terus kita membuat buttonnya itu berfungsi, semuanya itu full coding, itu namanya hardcore. Ini ada contoh pembuatan hard coding, ini sintak. Ini untuk membuat tampilannya secara manual dengan sintak. Kemudian ada juga drag and drop, lebih simple. Kita sudah disediakan dengan fitur-fitur, kita tinggal geser-geser saja. Bagian-bagian dari Swing, ada top level container, di mana ini teman-teman bisa baca sendiri ya, saya nggak perlu menjelaskan. Ini tampilan atau menu-menu yang bisa teman-teman drag and drop, ada panel, ada scroll pane, ada label, checkbox, combo box, text area, button, dan sebagainya. Ini banyak fitur-fiturnya. Oke, kita langsung saja dengan contoh. Di sini saya menggunakan contoh sederhana sekali. Kenapa? Supaya di video tidak terlalu panjang. Untuk contoh lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di modul yang saya share di Google Classroom. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita harus jalankan dulu NetBeans-nya. Setelah itu, teman-teman buat project baru. Ini ya, buat project baru seperti biasa, kita pisahkan saja dengan sintak-sintak sebelumnya. Kalau mau digabung, nggak apa-apa sih, tapi biar nggak bingung, kita mulai dari project baru. Anggap saya sudah membuat sebuah project baru ya, namanya contoh GUI. Kemudian, untuk memulai teman-teman membuat GUI Swing, teman-teman di package-nya ini, di package-nya teman-teman itu, kita klik kanan, New, kita cari JFrame Form. Nah, kita buat JFrame. Tadi kan komponen utama dari GUI adalah jendela atau frame-nya. Nah, kita buat nama kelasnya misalnya contoh 1. Finish. Nah, ini adalah tampilan dari JFrame yang kita membuat Java GUI yang sederhana. Kemudian, di sini saya membuat sebuah nama,
Kemudian untuk diinputkan nama, ketika diklik tampilkan, nama yang kita inputkan akan tampil di sebelah sini. Oke, kita langsung saja. Untuk yang membuat ini, nama ini kita gunakan label. Kita geser saja. Nah, untuk mengubahnya kita teman-teman bisa tinggal klik kanan edit text. Misalnya, masukkan nama. Sudah. Teman-teman tinggal kalau mau digeser-geser. Nah, untuk perubahan lain-lainnya, misalnya background warna, kemudian fontnya apa, teman-teman bisa cari di sebelah sini nih font. Misalnya mau dirubah nih, misalnya saya mau ganti ini Lucida Sans dengan bold. Terus ukurannya misalnya 14. Dia akan otomatis di sini. Mau ubah warna dan sebagainya. Teman-teman silahkan cari di sini menunya. Kemudian yang kedua, yang ini kita gunakan namanya itu adalah kalau nggak salah text field. Kita cari dulu benar ya. Next text field. Jadi artinya kita mau mengisi kolom ini dengan sebuah teks. Nah ini kan kosong, seharusnya kita hapus saja. Klik kanan edit text, kita hapus. Nah ini kosong. Kemudian kita buat button. Kita tinggal geser button. Kita rename. Tampilkan. Nah, untuk menampilkan nama, saya gunakan label juga di sini. Nah, di sini saya kosongkan. Karena nanti untuk menampilkan nama, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau mau dirubah lagi, bisa. Ini misalnya mau dirubah fontnya. Dengan font yang lebih besar. Nah, di sini dia akan menampilkan nama yang kita inputkan, tapi kita tidak inputkan di sini. Oke, sekarang sebelum untuk membuat coding, supaya lebih mudah teman-teman melakukan coding, kita harus rubah dulu variabel yang nama-namanya ini. Contoh, kita akan mengambil nilai yang ada di text field. Otomatis text field kita rename dulu ya, biar kita gampang nanti membuat coding. Jadi change variable name. Misalnya di sini adalah input nama. Saya buat variabel namanya input nama. Tidak boleh gunakan spasi ya. Kemudian apalagi kita rename button. Misalnya saya rubah btn tampil. Terus untuk menampilkan kita rename. Misalnya tampil nama. Kemudian ini mau diperlukan, nggak perlu karena dia nanti tidak diperlukan di coding. Tapi kalau mau di rename variabelnya semuanya boleh, supaya nggak bingung nggak apa-apa. Misalnya ini mau di rename juga. Misalnya teks nama. Saya rename semua. Oke, sekarang setelah buat ini, kita akan memulai untuk melakukan coding. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lupa nama variabelnya, bisa lihat di sebelah. Label ini misalnya ini ternyata. Kemudian input nama ini. btn tampil ini, kemudian tampil nama adalah ini. Untuk memulai kita membuat coding, nah sekarang teman-teman pikir, apa yang kira-kira akan dikodingkan ketika kita menginput nama, kita input yang untuk berproses kan button, otomatis kita klik button, itu yang akan kita codingkan. Ketika klik buttonnya, dia akan tampil. Cara untuk membuat codingnya, teman-teman bisa langsung klik di source ini, atau klik kanan di buttonnya ini, klik event, action, ada action from home. Otomatis dia akan ke source code-nya. Sama aja nih. Kalau teman-teman ingin tampil ke desain, klik desain. Kalau langsung course-nya, silakan ini. Nah, di sini ada kelas btn tampil action perform untuk btn tampil. Kita akan memulai, karena di sini sintaknya kita akan memulai untuk coding di dalam sini. Jangan di luar dari kurung kurawal ya, di dalam private void btn tampil. Nah, supaya cepat saya coba kopikan sintaknya ya. Nah, ini. Oke, saya copy saja ya, supaya cepat. Nah, wah ternyata error. Ya jelas, karena kita harus sesuaikan. Jadi string nama ini kita harus mengubah sebuah variabel
dengan nama-nama. Jadi ini variabel untuk menyimpan nilai nama yang ada di sini. Nanti ketika kita inputkan nama di sini kan namanya teman-teman yang input kan akan dimasukkan ke dalam variabel. Kita buatkan dulu nama variabelnya, anggap saya buat nama. Kemudian tipe datanya apa? String. Kemudian kenapa ini merah? Karena kita harus hapus. Dia ngambil dari, kan ada getText nih. Dia ngambil nilai dari mana? Kan dia ngambil nilai dari sini. Otomatis kita cek nama variabel ini apa. Oh, ternyata input nama. Otomatis yang di sini adalah input nama. Nah, sudah hijau. Kemudian ada toString. Jadi getText ini kita ubah menjadi string. Jadi di sini berupa teks, tapi teksnya itu bukan berupa string. Kemudian kita ambil untuk ubah menjadi string. Kemudian ada trim. Trim ini adalah ketika teman-teman melakukan input dengan menggunakan spasi. Contoh, teman-teman menulis nama lengkap. Nama saya misalnya Kristina, spasi Purnama, spasi Yanti. Supaya spasinya itu tetap dibaca, maka kita gunakan trim. Kalau trim ini tidak digunakan, dia tidak akan membaca spasinya itu. Kemudian yang kedua, ini kan untuk mengambil nilai. Ada getText-nya, toString. Sekarang kita meletakkan nilai nama itu ke dalam ini, label ini. Jadi nama labelnya itu adalah tampil nama. Jadi kita rubah di sini. Tampil nama. Terus lawannya dari getText adalah setText. Apa yang ditaruh di sana? Nama. Oke, sudah. Sekarang kita coba run. Contoh satunya saya coba run. Dia akan muncul bukan di bawah sini, tapi akan muncul sebuah pop-up. Nah, ini dia. Jadi GUI itu seperti ini, kayak option pane miripnya, tapi lebih detail. Kita bisa modifikasi ini. Contoh masukkan nama, Kristina. Nah, dia akan muncul di sini. Misalnya saya ulang lagi. Kita coba untuk yang menggunakan spasi, Kristina Purnama. Nah, tidak cukup. Jadi dia terlalu panjang, jadi kita harus besarkan ininya. Karena terlalu panjang. Coba kita run lagi ya. Nah, spasi ini akan ditampilkan juga. Kalau kita tidak menggunakan trim, itu tidak akan ditampilkan spasinya. Jadi akan nempel, seperti itu. Nah, untuk contoh lebih detail, ini kan contoh sederhana banget nih, cuma input, kemudian tampil. Untuk lebih detail, teman-teman bisa lihat nanti di modul yang saya tampilkan. Jadi dia akan membuat sebuah data mahasiswa, yaitu nama, NIM, kemudian jurusan, hobi, ada jurusannya, kemudian semester, kemudian kita bisa tampilkan di sebuah message dan di sebelahnya. Untuk source code-nya juga sudah ada contoh-contohnya, silakan dicoba. Bagaimana kita mengambil data dari radio button, bagaimana kita mengambil data dari checkbox, dan sebagainya. Apabila masih ada bingung, teman-teman bisa tanya ke saya ya. Karena saya nggak mungkin di video menjelaskan satu-satu ini, nanti videonya bakal jadi sejam dan terlalu panjang, kasihan juga teman-teman. Dicoba dulu source code-nya yang sudah disediakan di sini. Jika kebingungan atau ada pertanyaan, silahkan langsung WA saya. Oke, terima kasih. Selamat siang.